suka di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita tetap semangat dan bersyukur untuk melanjutkan anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kita akan belajar bahwa meskipun hidup itu tidak seperti yang kita impikan, ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi, tetapi biarlah kita hidup selalu bergerak karena di dalam diri kita ada Yesus yang hidup. Kita akan bersama meyakini karena Yesus hidup maka kita punya hari esok. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 17 ayat 28. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tetap hidup dalam diri kami. Sehingga dengan kehidupan itulah kami boleh melanjutkan kehidupan yang Kau anugerahkan di dalam semangat, di dalam sukacita, pengharapan yang tiada putus. Jangan biarkan kesulitan hidup menjadikan kami lemah dan kekurangan di dalam iman. Artinya kami tidak lagi mengasihi Engkau, bahkan meninggalkan Engkau. Jangan sampai terjadi. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman yang sehat karena penyertaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab di dalam Dia kita hidup. Jadi orang Kristen hidupnya berdasarkan kebangkitan Kristus. Kita bergerak. Orang hidup itu harus aktif, ya, bergerak, tidak pasif, diam saja, itu namanya orang mati. Kita ada untuk hadir. Kehadiran kita juga mencerminkan Kristus, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujangga, sebab kita ini dari keturunan Allah. Karena di dalam kita ada Kristus yang hidup, maka kehidupan kita ini tidak boleh mengenal putus asa. Tidak boleh mengenal kedukaan yang mendalam sampai kita tidak bisa lagi bergerak, sampai kita tidak lagi punya harapan. Tidak boleh kita melakukan kehidupan yang penuh dengan kejahatan, itu namanya kematian. Karena kita hidup berdasarkan kehidupan Kristus. Karena Dia ada, maka kita hidup. Ya. Jadi artinya kehidupan kita ini bergerak seirama dengan kehadiran dan kehidupan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pemuda, dia itu perenang. Dia perenang yang sudah memenangkan perlombaan di berbagai tempat. Nah, dia dikenal, dia dipuja oleh gadis-gadis, dia juga punya penghasilan, ya, dan sebagainya. Satu hari ketika dia mau berenang, latihan, tiba-tiba dia merasakan kaki kanannya kok enggak enak ya, kok kejang. Lalu ya dia segera menepi, berusaha menepi, dan kemudian dia naik. Dia perhatikan, kok nggak ada apa-apa, tapi kok kram, biasanya nggak pernah kram. Akhirnya dia latih-latih lagi, ya udah jalan lagi. Terjadi peristiwa itu makin lama makin sering, dan kemudian ada rasa sakit yang nggak tertahankan. Akhirnya dia coba pergi ke dokter. Dia tanya, ini ada apa sebetulnya? Dan kemudian dokter mulai meneliti dan mengatakan, bagaimana ya? Kami harus mengabarkan berita kurang bagus. Ternyata kaki kananmu itu mulai dari telapak kaki sampai dengan lutut itu sudah dipenuhi sel-sel kanker yang ganas. Satu-satunya cara, dia harus dibuang. Mendengar berita itu ya syok. Dia dikenal sebagai orang yang cakep, yang gagah, ahli renang, dan sebagainya. Lalu sekarang harus berjalan dengan sebelah kaki. Aduh, udah dunia kiamat. Hancur hidupnya. Dan ketika akhirnya amputasi itu dilakukan, sepulang dari rumah sakit, dia tidak pernah lagi keluar dari rumahnya.
kecuali dari kamar di rumahnya. Itu pun jarang. Jadi dia hanya keluar kamar kalau dia mau makan. Selesai itu, dia masuk kamar lagi, merenung, menangis, putus asa, teriak, marah, sampai isi kamarnya itu cuma tinggal tempat tidur saja, nggak ada barang lain. Dikasih handphone nggak mau, dikasih radio nggak mau, dikasih apa-apa nggak mau. Dia hanya duduk termenung, kayak orang bengong, stres berat. Sudah banyak orang berupaya menasehati, termasuk para rohaniwan. Tetapi dia tidak menggubris sama sekali. Nah, kedua orang tua dan seorang adiknya tekun terus berdoa. Mereka juga merasakan kepincangan, kedukaan. Tetapi mereka percaya ada kuasa itu masih terjadi. Mereka berdoa supaya sang kakak atau anak sulungnya ini mengalami mujizat kehidupan. Bukan kakinya keluar lagi, tetapi jiwanya dibangkitkan, harapannya dibangkitkan. Bagaimana caranya? Mereka sudah nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, satu hari ada angin keras yang membuat jendela kamar dia tuh tertutup. Nah, tutup sangat keras, brak gitu. Dia yang ngelamun agak kaget juga. Lalu pelan-pelan dia berdiri dan dia membuka kembali jendela sambil melihat keluar. Wah, anginnya cukup keras ya. Dia tahan jendela itu, dia lihat di luar ada kebun kecil yang dulu menjadi kesukaannya. Dia suka duduk di bawah jendela kamarnya itu, jadi di luar kamar ya, di bawah jendela kamarnya untuk melihat kebun yang walaupun kecil tapi asri. Sekarang memang masih asri karena keluarganya merawatnya, tapi sudah lama dia tidak perhatikan. Dan dia lihat begitu, tiba-tiba di hadapan dia itu ada seekor katak. Katak yang melompat-lompat. Tapi lompatannya itu tidak normal. Aneh gitu. Dan pemuda tadi ngeliatin, kok lucu kamu katak kok lompatnya kok seperti itu. Dilihatin gitu, lama-lama dia sadar. Ternyata katak itu kakinya juga tidak normal. Jadi dia melompat karena salah satu kakinya tidak normal, tidak panjang. Jadi nggak bisa dipanjangin yang satu, sehingga lompatnya ya tidak normal. Tapi katak itu tetap melompat dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda tadi dan dia bersuara. Aneh sekali. Ya lihat begitu. Ngapain kamu bersuara? Seperti ngeledek. Seperti mengejek itu, kemudian katak itu lompat lagi dan hilang. Ya, masuk ke sela-sela tanaman. Nah, saat itulah sang pemuda seperti tertegur. Rupanya Tuhan mendengar doa keluarga, orang tua dan adiknya. Saat itu Tuhan menghadirkan satu keajaiban. Pemuda tadi melihat katak saja yang hidupnya dari melompat dan kakinya tidak normal, tetap melompat, bersuara keras, menikmati kehidupan. Nah, aku, manusia, dengan akal budi, dengan kepandaian, dengan hikmat dari Tuhan, kenapa aku menjadi seperti ini? Kemudian dia menangis di hadapan Tuhan. Dia seperti terbuka pikirannya, terbuka kembali jiwanya. Dia berlutut dan minta ampun pada Tuhan. Dia katakan, Tuhan ampunilah. Bahwa selama ini saya sudah menutup diri dalam kegelapan. Tapi Engkau menghadirkan mujizat kehidupan. Cuma seekor katak yang entah datang dari mana dan pergi kemana. Tapi saya tahu itu adalah kiriman Tuhan. Jiwa saya sekarang dibangkitkan kembali. Kemudian dia mandi, keramas gitu ya. Dan dia keluar kamar. Keluarganya kaget, belum jam makan kok sudah mandi rapi, ini bagaimana? Kaget semua. Mereka terkejut dan kemudian pemuda itu berlutut di hadapan orang tuanya, minta pengampunan sambil menangis. Saya sudah minta ampun Tuhan dan sekarang saya minta ampun dari orang tua. Orang tua bertanya, ada apa? Kamu mau apa? Enggak, saya mau bangkit lagi. 1 tahun setengah hidup saya bawa dalam kegelapan, dalam kehancuran. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Lalu dia ceritakan, dia bertemu dengan katak
yang dia yakin itu diutus oleh Tuhan gitu ya. Lalu dia mengatakan, jiwaku sekarang bangkit kembali. Aku harus hidup. Tidak berarti satu kaki tidak bisa hidup. Masih tetap hidup dan akan hidup untuk menata masa depan. Lalu dia bilang pada adiknya, mau nggak kamu antar aku ke tukang cukur? Wah, adiknya langsung bilang, oke, siap sekarang, oke. Langsung adiknya keluarkan kendaraan dan bersama kakaknya pergi ke tukang cukur. Wah, ada hidup baru. Ada hidup baru. Ketika Tuhan berkarya, maka disitulah dikatakan ada kekuatan hidup. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita hidup. Dan Tuhan menolong pemuda ini untuk hidup kembali. Walaupun butuh waktu. Tapi ketika waktunya tiba, cuma seekor katak yang diyakini sebagai mujizat dari Tuhan. Maka dia hidup kembali, dia bergerak, dia hadir, dan dia menikmati karunia untuk menatap hari esok. Dia mulai berlatih kembali untuk berenang. Dia katakan, 1 kaki 2 tangan masih cukup. Kadang-kadang mungkin tidak pakai kaki, ya, 2 tangan masih bisa untuk berenang. Dan saya akan memenangkan kembali pertandingan-pertandingan. Semangatnya dibangkitkan. Dia bergerak, dia ada, dia hidup di dalam Kristus. Cerita yang sangat menarik, menginspirasi. Bahwa kalau kita hidup, maka hidup kita bersama dengan Kristus. Sebab dia hidup. Hari esok itu pasti ada. Hari esok itu pasti ada. Asalkan kita hidup bersama dengan dia. Dan di dalam dia, gerak kita sama-sama di dalam Kristus. Kita ada, kita bergerak, kita hadir, kita hidup bersama dengan Kristus. Jadi apa yang Kristus pikirkan, itulah yang harus kita cari dan kita upayakan bisa menopang hidup kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia di dalam kemurahan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu kalau saat ini kita sedang sakit, sedang putus cinta, sedang putus harapan, sedang tidak ada pekerjaan, sedang bertengkar dengan pasangan atau masalah apapun, mari kita tetap berdoa. Engkau hidup, maka aku akan hidup. Engkau hidup, maka hari esok ada untuk aku. Yakinilah, Kristus masih mampu untuk membuat mujizat. Cuma seekor katak. Tetapi memampukan seseorang hidup kembali. Bukan kataknya, tetapi kuasa Tuhannya yang mengubahkan kehidupannya. Dia hidup, maka ada hari esok. Selamat menikmati kehidupan Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat kami melihat pekerjaan Tuhan, merasakan gerak kasih-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu dalam diri kami. Supaya kami tahu bahwa kalau kami hidup di dalam Engkau. Bahwa kalau kami hidup, karena kemurahan kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbing